Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk Bang Parlin di part 42. Ya, langsung saja kita bacakan ya. Ya, sebelumnya ketahuan siapa yang mengirim tentang niat ya, tentang masa-masa dulu niat. Kita lanjutkan saja nih ya. Ternyata Rizda, siapa dia? Rizda itu ya adik iparku sendiri, istri dari adikku yang nomor 2 dari bawah. Sejak dia gagal pinjam uang dari suami, Rizda memang tak pernah datang ke rumah lagi, selalu nyindir di grup keluarga. Dan harus kuakui ketenangan suami, aku sudah kalang kabut mencari tahu, dia justru tenang dan cukup temu hacker. Kenapa tak terpikirkan olehku seperti itu? Dan ini sudah fitnah bang, harus dibeli pelajaran lah, kataku pada suami. Udah deh, biarin aja, capek dia cerita. Abang gak percaya kok, soal mantan itu wajar, abang juga punya mantan. Tapi bang, getaran kecil di HP suami menghentikan bicaraku. Ada pesan baru lagi dan kulihat jam sudah menunjukkan angka 12. Kasihannya dirimu, niat itu selingkuh, begitu isi pesan tersebut. Wah, ini sudah keterlaluan, harus diberi pelajaran dia. Dan kuketik balasan, aku bayar 10 juta bila kamu bisa buktikan niat selingkuh. Sudah dilihat, tapi belum ada balasan. Mungkin dia lagi berpikir bagaimana bisa dapat bukti. Atau gini saja, datang ke rumahku kita bicarakan ini. Atau aku yang datang ke rumahmu. Sedang mengetik. Akan tetapi balasan tak kunjung datang. Aku yakin dia sudah panas dingin di sana. Atau gini saja, aku buktikan kau fitnah orang, mencemarkan nama baik, ku bawa ke polisi, isi WA-mu ini. Pesanku lagi. Kau Nia, dia akhirnya sadar. Ya, dan aku tahu siapa kau. Polisi juga pasti tahu. Kau kurang cantik mainnya, balasku lagi. Siapa coba? Haha, teknologi sudah canggih. Kau pikir dengan buat tulisan Korea orang gak akan tahu? Ada polisi cybercrime, ada hacker, semua bisa aku gunakan. Kau tahu kan? Aku punya uang, balasku lagi. Tak ada lagi balasan. Tapi aku yakin dia baca pesanku. Dan aku belum puas, ingin juga ketemu dia. Keesokan harinya aku pun pergi ke rumah adikku. Sengaja tak ku ajak suami. Aku pergi naik varioku. Begitu sampai di sana, kulihat adikku lagi panaskan motor dan mungkin bersiap hendak berangkat kerja. Kak Nia, tumben, sapa adikku tersebut. Mana Rizda? Tanyaku langsung. Itu di dalam. Ada apa ya? Panggil dulu. Rizda keluar tanpa dipanggil. Mungkin dia mendengar kedatanganku. Dan kulihat raut wajahnya seperti pucat. Dia mungkin tak menyangka aku bisa tahu yang dia lakukan. Kita itu saudara, apapun yang terjadi kita tetap saudara. Tapi tolong ajar istrimu, jangan fitnah orang seenaknya, kataku kemudian. Dia melihat istrinya lalu melihatku lagi. Belum cukupkah kakak permalukan aku, kata adikku. Tanya saja dulu Rizda, apa yang dia lakukan, kataku lagi. Fitnah, teriak fitnah, kata Rizda. Boleh lihat HP-mu, kataku kemudian. Ngapain? Untuk apa? Untuk buktikan kalau kamu telah memfitnah saudaramu sendiri, kataku. Rizda tak mau memberikan HP-nya. Adikku justru seperti curiga. Dia meminta paksa HP tersebut dan membuka Facebooknya. Tak ada yang nama Korea. Aku tak kehabisan akal. Kulihat dari leads, benar saja ada akun dengan nama Korea. Langsung kubuka dan kuperlihatkan pada adikku. Rizda, kenapa kau? Aku benci mereka. Lihat itu, dari dulu kita dianaktirikan. Semua saudara sudah dibantu, hanya kita yang tak dibantu. Padahal kita juga datang ke sana. Aku benci mereka, benci. Rizda jadi histeris. Ternyata adikku tak tahu kelakuannya. Dan memang tinggal mereka yang belum dibantu Bang Parlin. 2 saudariku sudah dibantu, abangku juga diajak bisnis. Adik bungsuku sudah kerja bengkel dimodali suami. Ternyata itu membuat Rizda sakit hati.
mencoba memisahkan aku dan suami. Beruntung sekali aku punya suami yang baik, yang tak percaya dengan omongan orang. Kau sudah keterlaluan, aku juga sakit hati. Tapi memfitnah itu bukan solusi, kata adikku. Kutinggalkan mereka masih sibuk bertengkar. Aku pulang, ada rasa puas sendiri ketika melabrak orang yang mencoba pisahkan aku dan suami. Dan ketika aku sampai di rumah, Bang Parlin lagi berdiri di depan pagar seraya menggendong si Ucok. Dari mana? Tanya suami. Dari tempat Risda, Bang, jawabku jujur. Jangan lagi ya, Dek, jangan pernah pergi keluar rumah tanpa minta izin sama suami, kata suami. Dia kelihatan serius, padahal aku hanya pergi 1 jam. Iya Bang, maaf, kataku seraya mengambil si Ucok dari gendongannya. Aku baru sadar, baru kali ini aku keluar rumah tanpa minta izin. Aku sangat merasa bersalah sekali. Dan bagi pasangan lain itu mungkin biasa, tapi bagi kami baru ini terjadi. Bang, maafin Ade ya Bang. Ade pergi ke rumah Risda melabrak dia, kataku lagi pada suami. Ketemui dia di dapur yang lagi masak sarapan. Iya Dek, dimaafkan, tapi Ade harus menebusnya, kata suami. Duh Abang, tebus pakai apalah? Ade harus minta maaf ke Risda dan suaminya, kata suami. Gak sudi, dia sudah fitnah, mau pisahkan kita, kenapa harus Ade yang minta maaf? Dalam adat kita Batak Angkola, pihak saudara laki-laki istri itu adalah morak. Di Batak Toba disebut hula-hula, orang yang harus dihormati, yang kekurangannya ditutupi, yang kelebihannya dikurangi, kata suami lagi. Agak habis pikir aku dengan adat suami ini. Masa kekurangan orang ditutupi, kelebihan orang dikurangi? Akan tetapi dalam hati kecilku aku salut dan kagum. Adik itu baru nih raja, orang tuanya tentu saja raja, saudaranya ya pangeran lah. Di adat kami abang ini namanya anak boru, kerjanya mengalap nalobi pataru nahurang. Ransel Bang, apa itu? Ya itu tadi, kerjaan abang sebagai anak boru menutupi kesalahan pihak Mora, dan adik itu ikut abang sebagai anak boru. Kemudian Risda itu ikut suaminya sebagai Mora. Aku justru masih bingung dengan penjelasan suami. Akan tetapi kuiyakan saja. Lah iya Bang lah, iya. Adik akan minta maaf, kataku kemudian. Nah biarpun rasanya aneh, ya jelas aneh lah. Masa orang sudah fitnah kita yang minta maaf. Kuikuti saja keinginan suami, karena katanya itu sebagai penebus kesalahanku yang keluar rumah tanpa minta izin suami. Ya malam harinya kami pergi ke rumah Risda. Suami malah beli oleh-oleh duku dan rambutan. Ade masih merasa aneh Bang, kataku ketika kami dalam perjalanan. Aneh bagaimana Dek? Bagaimana abang bisa pergi minta maaf ke orang yang sudah memfitnah kita? Ilmu macam apa yang abang anut ini? Kataku seraya melihat matanya. Ilmu dalihanatulu Dek. Dalihanatulu? What's meaning? Apa itu ya? Iya Dek, sistem kekerabatan masyarakat Batak. Dalihanatulu itu adalah kahanggi Mora dan anak boru. Manat marhang kagi hormat memorat elek maro anak boru. Apa itu ya? Gak ngerti lah Dek Bang. Ada gak kamus bahasa Batak? Tanya Google Dek. Suruh tanya Google ya. Ya Tuhan, suamiku yang dulu jadul kini sudah menyuruh aku tanya Google. Dunia memang harus berubah. Akan tetapi perubahan pada suamiku ini yang membuat aku jadi malu sendiri. Ketika aku pusing mikir siapa akun Korea, dia justru sewa hacker. Kami sampai di rumah Risda. Suami turun dari mobil dan aku ikut di belakang sambil menggendong si Ucok. Tok tok, Assalamualaikum. Salam dari suami. Tak ada sahutan. Suami coba ketuk sekali lagi dan tak juga ada sahutan. Kau coba lihat dari jendela, Risda tak ada di rumah. Dia seperti ketakutan, duduk di sudut rumah sambil memegang dua lutut. Pintu terbuka juga. Anaknya yang buka pintu dan kami pun masuk. Akan tetapi Risda tampak masih ketakutan. Dan mungkin dia mengira kedatangan kami mau mempolisikan dia. Di saat bersamaan adikku pun datang. Ternyata dia tadi beli nasi bungkus. Kedatangan kami kemari hendak minta maaf. Mungkin ada tindakan kami yang salah.
ataupun membuat hati kalian sakit. Untuk itu kami minta maaf dari hati yang paling dalam, kata suami seraya menyikutku pelan. Aku tahu maksud sikutannya, dia suruh aku juga ikut minta maaf. Iya Risda, kami minta maaf, kataku singkat. Tiba-tiba Risda pun menangis sesungguhkan. Dia seperti tak bisa berkata, hanya menangis saja. Dan suaminya menenangkan. Akan tetapi dia terus menangis saja. Betul juga yang dibilang orang, kalian memang malaikat. Baru kali ini kulihat dengan mata kepala sendiri, orang yang difitnah justru minta maaf. Dan aku tak bisa berkata-kata lagi, kata Risda di sela-sela isak tangisnya. Adikku ikut menangis. Maafkan kami kak, abang, katanya seraya memegang matanya. Dan pertemuan itu jadi ajang tangis-tangisan. Ya, ternyata meminta maaf kepada orang yang jahat kepada kita bisa seperti pedang yang mengiris hati orang. Dan sungguh aku dapat pelajaran baru dari Bang Parlindungan. Akan tetapi harus kuakui, butuh jiwa yang besar untuk minta maaf jika kita bersalah, dan butuh jiwa yang luar biasa untuk minta maaf kepada orang yang menjahati kita. Jiwa yang luar biasa itu ada pada suamiku Bang Parlin. Nah, makanya Nia syukur ya punya suami Bang Parlin. Ya, di part 42 ya alhamdulillah sudah selesai. Nah, kita lanjutkan di part 43. Yang penting Nia sudah bisa membuktikan ya bahwa ya Bang Parlin itu benar-benar ajarannya sebenarnya itu ajaran Islam ya. Ajaran yang bagaimana bisa berserah diri dan saling memaafkan. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi. Thank you, terima kasih, hatur nuhun. Horas bah, kita lanjut di bab 43. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.